kembali lagi bersama saya Luli Rinda dalam acara Dialog Kaltim. Dunia internasional masih dengan gaduh dengan virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19. Dan di Indonesia sendiri, kabar terupdate sudah ada 19 orang yang teridentifikasi kasus ini. Dan pemerintah Indonesia telah cepat tanggap untuk menangani kasus yang menjadi marak juga di dunia internasional. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber untuk membahas pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Nathaniel Tandironga, MSI, selaku pakar mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Dan beliau juga merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Timur. Halo Dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dan kemudian juga di sebelah saya ada Dr. Suandari Paramita MKes, selaku pakar ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Beliau juga merupakan sekretaris dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Timur. Halo Dok, apa kabar? Baik. Luar biasa. Nah, di sekarang ini nih, di Indonesia nih Dok, kita sedang membahas tentang namanya COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona ini. Betul. Udah beredar dari akhir Desember menuju sekarang di bulan Maret 2020. Bahkan di Indonesia sudah ada 19 kasus yang terupdate ditayangkan di 9 Maret 2020 oleh pemerintah Indonesia. Nah, menurut dokter sendiri sebenarnya juga untuk mengedukasi kembali masyarakat kita khususnya Kota Samarinda tentang virus COVID-19 ini apa ini Dok? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lula. Jadi virus coronavirus yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 19 COVID-19 itu adalah virus RNA ya, yang pertama kali diisolasi tahun 1965 dan itu awalnya hanya menyebabkan batuk pilek atau influenza secara umum. Nah, kemudian karena virus ini adalah virus RNA sehingga mudah bermutasi menyebabkan bisa menulari pada manusia. Awalnya corona ini ditularkan melalui hewan, misalnya melalui hewan kelelawar ataupun ular ataupun juga unta dan babi. Nah, karena mudah bermutasi akhirnya bisa menular secara langsung dari manusia ke manusia. Saat ini kita mengenal ada 7 virus corona yang bisa menyebabkan influenza pada manusia, dan yang paling heboh ada 3 yang sudah kita tahu betul. SARS muncul tahun 2002, kemudian MERS muncul tahun 2012 ya, betul. MERS muncul tahun 2012 dan terakhir SARS-CoV yang muncul tahun 2020. Oke, baik dokter. Nah, ini juga masih jadi marak dan kasus yang trending nih dokter ya tentang virus corona atau juga COVID-19 ini. Apakah memang seserius itu kita harus menghadapinya atau memang menakutkan begitu banyak sekali masyarakat kita yang ketakutan ataupun juga akhirnya jadi mawas diri dengan virus tersebut? Bagaimana nih dokter? Jadi sebenarnya yang penting adalah tidak perlu terlalu khawatir, tapi juga tetap harus waspada. Tidak perlu khawatir, tetap harus waspada ya. Karena memang juga sebenarnya virus ini tidak bisa dimatikan ya dok, atau bakteri jadi juga sama. Kalau kita lihat kasusnya sekarang sampai tadi malam kita cek itu kan saat ini dunia ada 111.000 kasus positif seluruh dunia. Namun yang positif yang saat ini saja itu tinggal 44 ribuan. Sementara sisanya sudah dalam kondisi recovery atau sudah sembuh. Dan dari 44.000 yang tadi sekarang positif itu hanya sekitar 87% atau sebagian besar dari mereka berada dalam kondisi sakit yang ringan, batuk pilek biasa seperti influenza biasa. Hanya 13% yang berada dalam kondisi serius. Itu yang perlu kita tekankan. Dan dari 13% serius, kebanyakan terutama terjadi pada mereka yang punya faktor tertentu, misalnya usia sudah lanjut usia, punya penyakit bawaan, misalnya penyakit yang mendasari, misalnya punya kencing manis, punya tekanan darah tinggi atau punya penyakit jantung. Tetap diwaspadai. Betul. Tapi jangan terlalu khawatir. Tapi jangan terlalu tetap harus waspada.
Nah, mungkin dari Dokter Nata sendiri, update terbaru nih dok di kota Samarinda seperti apa untuk kasus mengenai virus COVID-19 ini? Adakah yang terbaru? Oke, baik. Sebenarnya Dinas Kesehatan sudah masing-masing kabupaten kota ya sudah membentuk tanggap darurat terkait dengan COVID-19 ya. Yang pertama adalah bahwa saat ini sudah diperiksa kurang lebih 11 orang. Ada 11 orang yang termasuk dianggap sebagai pasien dalam pengawasan. Baik. Jadi sudah diperiksa 9 ternyata negatif. 2 yang masih kita tunggu hasilnya. Oke, Nah, baik. kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya sudah diperiksa kurang lebih 540-an orang yang suspek atau orang yang disebut sebagai pengawasan. Ternyata 19 yang positif, selebihnya adalah negatif. Benar sekali. Ya. Jadi jangan sampai simpang siur ya. Beritanya dokter, memang kalau di seluruh Indonesia kita ada 19 kasus, Ya. di mana terbagi dari 3 klaster begitu dok Ya. ya. Klaster yang memang terjangkit dari kasus 01 dan 02, Ya. kemudian dari luar negeri, Ya. dan kemudian yang satu pasien 06 ini yang merupakan dari kapal pesiar Diamond Princess. Ya. Betul sekali. Nah, juga ada perbincangan kasus pada tahun-tahun sebelumnya, kita flashback lagi nih dokter. Ada namanya H1N1, itu nama flu babi. Ya. Nah, apakah sama ini dok dengan virus yang COVID-19 ini yang sedang marak terjadi? Oke, baik. Jadi virus H1N1 itu kalau di kelompok virus disebut sebagai orthomyxovirus, ya. Juga kelompok virus RNA. Itu bahasa awamnya barangkali dianggap sebagai sepupu jauh daripada coronavirus. Sepupu jauhnya ya. Iya, sepupu jauh dari coronavirus. Itu juga menyebabkan influenza, ya. Sama radang pada saluran pernapasan dan gejala-gejalanya mirip, tapi memang dia daya sebarnya sangat luar biasa sekali karena sampai saat ini kasus ini masih sering muncul sekali-sekali sehingga kadang-kadang disebut sebagai seasonal flu. Ya, jadi sampai saat ini kurang lebih 1,6 juta orang 1,6 juta orang terinfeksi dengan kematian kurang lebih 200 hampir 300 ribu orang yang meninggal. Jadi jauh sekali dengan COVID-19. Pun juga kalau kita bandingkan dengan SARS misalnya yang muncul tahun 2002 ya, yang waktu itu menyerang kurang lebih 8 ribuan, kurang lebih 8 ribuan orang, menyebabkan orang meninggal kurang lebih 2 ribuan. Nah, jadi 200-an lebih ya orang meninggal. Jadi kurang lebih yang meninggal itu 9,6% dibandingkan dengan COVID-19 ya 114-an ribu saat ini yang terinfeksi menurut data terakhir. Kemudian ada kurang lebih 4.000 yang meninggal, berarti hanya 3,5%. Jadi sangat jauh sekali jauh dengan sekali, benar. Walaupun memang sebenarnya sama tadi sepupuan ya dok sepupuan. ya. Memang sih saat ini penyebarannya luar biasa sekali karena kurang lebih ada 113 negara yang sudah terinfeksi dengan COVID-19. Tapi itu tadi bahwa penyakit yang ditimbulkannya itu umumnya dari ringan sampai sedang. Tadi sudah disampaikan Dr. Suandari bahwa yang berat itu hanya 13%. Yang berat itu hanya 13%. Benar sekali. Nah, ini kan juga fenomena baru ya yang baru muncul saja di akhir Desember ke bulan Maret sekarang di 2020. Padahal sebenarnya kasus-kasus yang seperti dan juga serupa bahkan ada yang melebihi dari virus corona sendiri ya, Dok ya. Ada fenomena apa ini, Dok? Misalkan dari virus corona sendiri ini adalah kasus yang luar biasa ya. Sedangkan kita mungkin ada kasus yang lain, tadi kata Dr. Natal ada di bilang SARS, MERS juga sebenarnya juga lebih mengkhawatirkan. Kemudian juga ada penyakit yang lain kan juga kita harus khawatirkan, Dok. Penyakit lain seperti misalnya sekarang juga ada demam berdarah sama tuberkulosis yang sebenarnya angka kematiannya juga tidak kalah ini. Tinggi juga. Tapi sepertinya fokus dunia Indonesia saat ini lebih banyak tertuju pada virus corona ya. Betul. Karena juga banyak virus di beberapa negara pun juga sudah termasuk. Awalnya memang prediksi Indonesia bakal tidak masuk. Ternyata kita sudah kena 19 kasus yang sedang ditangani oleh pemerintah kita. Baik. Nah, kalau menurut dokter sendiri, memang misalkan ada perbedaan tadi dulu dokter bilang antara flu babi atau H1N1 dan juga corona. Juga penyebabnya pun juga sebenarnya hampir sama ya, Dok ya. Namun apakah awal terjangkitnya juga sama-sama dari manusia ke manusia kah atau memang juga ada kontak dari hewan sendiri? Ya, sama-sama awalnya dari
dulu kan kita sebut sebagai penyakit zoonotik ya, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hewan. Betul. Apakah itu hewan domestik atau maupun hewan-hewan liar. Nah, tapi karena dia virus RNA sudah saya sampaikan tadi mudah bermutasi. Bermutasi itu merubah sifat dia sehingga yang tadinya hanya bisa ditularkan lewat zoonotik atau hewan sekarang sudah bisa secara langsung dari manusia ke manusia. Baik. Oke dokter, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kaltim.